Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ilham Arhal. Alhamdulillah, kata pertama yang kita harus ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di live di media sosial resmi saya. Ada yang di Instagram, ada yang di Star Market, dan di rekaman ada di YouTube di Ilham Arhal Official. Oke, yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan kita menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman dengan mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita nggak usah panjang lebar. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, kita biasakan untuk selalu membaca niat untuk belajar Al-Quran. Apa sih niatnya? Ya seperti yang saya jelaskan kemarin, niatnya adalah kita sama-sama ya untuk membaca niat Al-Quran, kita sama-sama. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'at Al-Quran taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Oke, itu niatnya ya. Saya ulangi lagi. Niat membaca Al-Quran, sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Oke, kita lanjut di topik kita yang tadi malam adalah mengenai karena tadi malam kan nggak jadi live karena memang koneksi jaringan nggak memungkinkan tadi malam, maka nggak jadi live-nya ya. Jadi gagal. Kita langsung dulu ya mengenai tentang baris patah ya. Teman-teman sudah ketahui bahwa yang namanya baris patah itu vokalnya A. Ingat ya, yang namanya baris patah itu vokalnya A. Oke. Nah, walaupun seperti itu, tidak selamanya baris patah itu dibaca menjadi A. Ada saatnya baris patah itu dibaca menjadi O, yaitu ketika berjumpa dengan huruf-huruf yang memakai vokal O. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Baris patah, kita fokus ke baris patah. Nah, ini kan karena sudah saya buat ya tadi malam, yang tadi malam karena memang konektivitasnya nggak jadi, maka putus, nggak jadi kita secara langsung. Oke? Jadi beginilah ketika huruf hijaiyah itu telah dibuat menjadi baris patah ataupun telah ada baris patahnya. Oke? Nah, yang ini adalah huruf alif. Ketika belum mempunyai baris patah, maka itu dibaca alif. Tetapi ketika telah memakai baris patah, maka dibaca A. Oke? Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya yaitu huruf ba. Nah, saya jelaskan lagi, ba kan nggak usah pun pakai baris patah ya, tetap ba juga. Iya, memang betul saya akui nggak memakai baris patah pun, ya tetap ba namanya. Tetapi harus tetap wajib dikasih baris. Karena kalau tidak dikasih baris, tetap dia menjadi huruf yang tidak mempunyai baris. Tetap harus dikasih baris ataupun harus ada barisnya. Oke? Nah, yang kedua adalah huruf ta. Ta juga sama, nggak usah pun dikasih baris ya, tetap ta juga ya, memang benar. Tetapi harus diketahui ta tetap harus dikasih baris. Bacanya ta. A, ba, ta. Yang selanjutnya adalah fa. Nah, fa juga sama. Ketika tidak mempunyai baris tetap fa namanya. Tapi ketika dikasih baris tetap fa juga. Nah, walaupun seperti itu tetap wajib dikasih baris. Oke. A, ba, ta, fa. Ingat, baris patah ini dibaca A.
ataupun bisa nanti dibaca O. Tergantung baris patah ini diletakkan di huruf mana dulu. Apakah diletakkan di huruf yang memakai vokal O, apakah diletakkan di huruf yang memakai vokal A. Nanti kita akan bahas lagi the next nanti ya. Oke, yang selanjutnya adalah huruf jim. Oke, jim itu dibaca jim ketika tidak mempunyai baris. Ya, saya ulangi lagi. Jim itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Setelah mempunyai baris patah, maka bukan jim lagi dibaca, menjadi ja. Ya, baris di atas. Ja. Oke? Bukan jim lagi ya. Jim dibaca ketika tidak mempunyai baris. Paham? Nah, yang selanjutnya adalah huruf H. H juga sama. Nggak usah pun pakai baris ya, tetap H juga sih namanya. Ngapa sih harus dikasih baris? Walaupun seperti itu tetap ataupun wajib dikasih baris. Dibaca H tipis ya. H. Oke. Yang selanjutnya adalah huruf Kho. Nah, ini kita sudah menemukan huruf yang memakai vokal O, di mana huruf tersebut tidak bisa menerima yang namanya vokal A ketika telah masuk baris patah. Maka apabila baris patah ini masuk kepada huruf Kho, maka bukan dibaca lagi A, melainkan harus dibaca O. Maka bacaannya adalah Kho. Oke, maka kemarin sempat saya bilang bahwa tidak selamanya baris patah itu dibaca A, ataupun tidak selamanya vokal baris patah itu dibaca menjadi A. Ada saatnya dibaca menjadi O ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tidak ataupun yang sama sekali tidak bisa menerima yang namanya vokal A. Maka dibaca Kho. Oke? Yang selanjutnya adalah Khoda. Nah, kalau belum mempunyai baris namanya dibaca dal. Tetapi ketika setelah memakai baris patah, maka dibaca da. Nah, begitulah perubahan vokal, perubahan cara baca ketika telah memakai baris. Maka dibaca da, bukan dal lagi, tetapi da. Ini yang harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah huruf zal. Ya, zal juga sama. Zal itu dibaca ketika belum mempunyai baris. Tapi setelah mempunyai baris, khususnya baris patah, maka dibaca za. Bukan zal lagi, tapi za. Oke? Begitulah perubahan-perubahan huruf ketika telah memakai baris. Dan yang selanjutnya adalah huruf ro. Sama ya. Ro juga tidak mempunyai baris ya, tetap ro juga sih namanya. Iya memang benar, tetapi walaupun seperti itu tetap harus memakai baris patah. Oke? Dan ro merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima vokal A ketika memakai baris patah. Maka apabila baris patah ini masuk kepada huruf ro, maka dibaca O, bukan A. Nanti kalau A nanti jadi ra, jadi ikra gitu kan, bacaan ikro jadi ikra, nah, boleh. Jadi ro merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima vokal A, melainkan vokal O. Yang selanjutnya adalah Z. Ingat, Z itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Dalam artian mungkin secara simpelnya belum ada bajunya lah saya katakan. Ataupun bahasa kasarnya masih posisi telanjang seperti itu. Tetapi apabila sudah dikasih baris, maka dibaca za. Ya, dibaca za setelah memakai baris patah. Ini agak panas ya, tapi saya pasang kipas. Lumayan panas sih. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Habis huruf za, dal, zal, ro, z adalah huruf sin.
Nah, ini dibaca sin ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah memakai baris patah, bukan sin lagi dibaca, tetapi menjadi sa. Jadi ini vokalnya adalah vokal A. Nah, sama dengan huruf yang selanjutnya juga, yaitu huruf sa. Di mana perbedaan sin dan sa ini kalau secara nyata atau secara johir kita lihat itu hampir sama. Cuma yang membedakan huruf sin sama shim adalah ada titik 3 di atas huruf tersebut. Dimana kalau huruf sin yang ini tidak ada titiknya sama sekali kan, tetapi kalau di huruf shim itu ada titiknya 3. Nah, itulah perbedaannya. Oke? Nah, ini dibaca sin ketika tidak mempunyai baris, ini dibaca shim ketika tidak mempunyai baris. Tetapi apabila sudah ada baris patahnya di atas, bukan sin lagi dibaca, bukan shim lagi dibaca, melainkan sa dan sha. Itu perbedaannya. Oke? Yang selanjutnya adalah huruf so. Nah, dan ini sudah yang ketiga berarti. So merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima baris patah, tidak bisa menerima vokal A ketika telah masuk baris patah. Maka bukan dibaca lagi A, tetapi O. Nanti kalau tetap A, nanti malah bacanya kayak gimana? Malah bingung kan? Nah, kita buat dulu di sini huruf-huruf yang memakai vokal O ketika telah memakai baris patah. Yang pertama adalah huruf kho. Ingat, yang kedua adalah huruf ro. Yang ketiga adalah huruf so. Kita sesuai jalurnya ya, sesuai aturannya. Habis huruf so adalah huruf do. Sama ya, huruf do juga ini hampir sama hurufnya. Cuma yang membedakan huruf do sama huruf so, di mana huruf so itu tidak mempunyai titik. Kalau huruf do ada titiknya 1 di atas huruf. Nah, dan yang dua ini merupakan ataupun bagian daripada huruf yang tidak bisa menerima vokal A ataupun huruf yang hanya memakai vokal O ketika baris patah. Maka ini dibaca so, ini dibaca wo. So, do, ho, ro, so, do. Baru 4 ya, jadi ada 4 lagi. Nah, yang selanjutnya adalah huruf to. Nah, huruf to juga sama, nggak usah pun dikasih baris ya kata bacaannya. To iya memang benar, tapi walaupun seperti itu, saya ulangi lagi, tetap harus dikasih baris. To. Oke? Harus dikasih baris, namanya to. Nah, dan to juga bagian daripada huruf yang tidak bisa menerima vokal A melainkan vokal O ketika memakai baris patah. Maka ini adalah to merupakan salah satu daripada huruf yang memakai vokal O. Jadi kita masukin di sini huruf to. Oke, habis huruf to huruf apa? Huruf zo. Nah, zo juga sama. To sama zo itu hampir sama, cuma berbeda. Ada perbedaan di mana kalau huruf to tidak ada titik, huruf zo itu kayak huruf B kan. Nah, kalau huruf zo itu ada titiknya 1 di tengah-tengah. Itu perbedaannya ya. Jadi dia tidak punya baris dengan punya baris, bacanya tetap sama. Oke? Dan zo juga, ingat, dan zo juga merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A ketika telah memakai baris patah. Jadi sudah ada berapa? Kita masukin lagi di sini huruf zo. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. Nah, yang selanjutnya setelah to zo adalah huruf ain. Ya, huruf ain. Ain dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tapi setelah memakai baris, bukan ain lagi dibaca, melainkan a. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Tapi kebanyakan seperti yang saya katakan, banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang namanya huruf alif, mana yang namanya huruf ain, mana yang namanya huruf sin, mana yang namanya huruf shin, mana yang namanya huruf so, mana yang namanya huruf do. Cara pengucapan ataupun intonasi apapun di dalam ilmu tajwidnya dikatakan ilmu tahsin, yaitu bagaimana cara pengucapan huruf itu supaya tepat. Kalau mungkin dari dalam bahasa Inggrisnya mungkin pronunciation ya. Saya kurang tahu, lupa saya. Tentang intonasi ya, tentang intonasi. Oke, yang selanjutnya adalah go. Nah, seperti yang saya katakan juga, ain sama lo sama oge itu hampir sama, cuma yang membedakan adalah di mana huruf ain itu tidak mempunyai titik, yang ini tidak ada titiknya sama sekali, dan oge itu ada titiknya satu. Oke, maka ini ketika tidak mempunyai baris dibaca goin, ya, dibaca goin, tulisannya G H O I N, goin, dan setelah mempunyai baris dibaca go. Ya, dan ingat, go juga ini ataupun ogen ini juga ataupun go ini juga merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A melainkan vokal O. Maka ketika baris patah ini masuk kepada huruf go, maka dibaca go. Ketika baris patah ini masuk kepada huruf ogen, maka dibaca menjadi go, karena ogen adalah salah satu huruf yang tidak bisa menerima yang namanya vokal A. Jadi kita masukin lagi di sini, yaitu huruf go. Udah? A, go, terus apa lagi? Fa ya. So, do, to, zo, ain, ogen, fa. Nah, ingat, fa ini sebenarnya untuk cara pelafalan ataupun intonasinya sebenarnya gampang. Tetapi yang saya dengar, mungkin juga teman-teman sering dengar juga, apa bisa jadi mungkin teman-teman juga yang melakukan gitu, pengucapan fa itu kebanyakan itu enggak fast. Contoh, kita buat contoh surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, seharusnya. Tetapi yang sering kita dengar apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, datar sama sekali, tidak ada perbedaan huruf satu dengan huruf yang lain. Padahal bukan seperti itu cara bacanya. Cara bacanya gimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seharusnya seperti itu. Tetapi yang ketemukan banyak yang ketemu. Makanya saya katakan banyak orang yang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan koridor yang ada. Nah, maka kita belajar itu tidak perlu harus cepat, harus naik tinggi, harus ke Al-Quran. Enggak, orang yang Al-Quran belum tentu mahir yang di bawah. Belum tentu. Karena yang ada di Al-Quran itu dasarnya yang ada di bawah. Logikanya seperti itu. Oke? Setelah habis huruf fa ini cara pelafalan fa ini saya secara rinci saya kasih ilmunya. Fa itu ketika kita mengucapkan huruf fa itu akan keluar desisan dari ujung bibir kanan dan kiri. Fa dari sini akan keluar. Ada dua sumber nafas angin keluar, itu fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke? Nah, ini yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya setelah habis huruf fa adalah huruf qaf. Nah, o dibaca ketika tidak mempunyai baris. Belum ada barisnya. Tetapi setelah memakai baris dibaca o, bukan kof. Kof dibaca ketika tidak mempunyai baris. Setelah mempunyai baris, khususnya baris patah, dibaca o. Ya,
Jadi kalau teman-teman menemukan seperti ini, dibaca ko. Dan huruf qaf merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima a, melainkan vokal o ketika memakai baris fathah. Nanti kalau nanti kita baris fathah nanti gimana cara bacanya? Malah bingung kan? Jadi gimana? Aku juga nggak bisa kalau dibuat menjadi a, ya kan? Dan fa dan ko ini sebenarnya hampir sama sih, karena perbedaan huruf fa dan ko itu terletak di titik, di mana huruf fa itu titiknya ada satu di atas huruf dan huruf kof itu titiknya ada dua. Oke? Dan ingat, saya ulangi lagi bahwa huruf kof merupakan salah satu huruf yang tidak bisa menerima yang namanya vokal a, melainkan vokal o ketika telah memakai baris fathah. Understand? You know? Yang selanjutnya adalah faf, kof, kaf. Nah, ingat, kaf, cara bacanya kaf ketika tidak mempunyai baris. Yang ini, cara bacanya kaf, belum ada barisnya, belum ada nyawanya. Contoh dalam Al-Quran surah Maryam, kaf, ha, ain, shod, ya. Kaf dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah ada barisnya, setelah kita beri baris fathah, maka dibaca ka, bukan kaf lagi dibaca, tapi menjadi ka. Contoh, kaifa halu, bukan kaf, nggak bisa lagi, harus dibaca ka ketika telah memakai baris fathah. Oke. Sebentar, ada gangguan sebentar ya. Lewati, masuk, belum muncul. Mana live-nya ini? Belum keluar. Sebentar ya, mohon maaf sebentar. Kita live. Agak lama konektivitasnya ya. Tapi sambil kita menunggu, kita lanjutin aja. Oke, setelah habis huruf kaf adalah huruf lam. Ingat, huruf lam itu dibaca ketika huruf lam itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tapi setelah mempunyai baris dibaca la, bukan lam lagi ya. Oke. Dan yang selanjutnya setelah habis huruf lam adalah huruf mim. Mim itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah mempunyai baris dibaca ma, bukan mim. Contoh, Maliki yaumiddin, contoh yang sering kita temukan. Jadi dibaca ma, bukan mim. Dibaca ma ketika telah memakai baris fathah. Nah, yang selanjutnya setelah habis huruf lam, mim, nun. Nun ini dibaca ketika tidak mempunyai baris saja, dibaca nun. Tetapi setelah mempunyai baris, bukan nun lagi dibaca, tetapi dibaca menjadi na. Itulah perbedaan ketika telah memakai dan sebelum memakai baris. Dibaca ma, dibaca na. Habis mim, nun, ma, na, waw ya. Jadi ini dibaca waw ketika belum ada barisnya sama sekali. Ingat, ketika belum mempunyai baris. Tetapi setelah mempunyai baris dibaca waw. Mim,
wa, terus ha. Kita lanjut lagi di sini, lam alif, hamzah. Terus saya buat di sini ya di atas ya huruf ya karena nggak muat ya. Oke. Wa, ha ini nggak usah pun pakai baris tetap ha juga, pakai baris juga tetap ha juga. Cuma kebanyakan yang kita temukan kadang-kadang orang membaca Al-Quran bukan menganggap diri kita lebih bisa, tentu saja tidak. Kebanyakan orang membaca Al-Quran itu tidak ada sama sekali perbedaan mana yang namanya ha kecil, mana yang namanya ha besar. Ha sama ha harus berbeda. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi beda ya. Nanti kita akan belajar tahsin nanti ke depannya, the nextnya nanti video selanjutnya kita akan belajar tahsin bagaimana cara pelafalan huruf hijaiyah. Oke, setelah habis huruf H adalah huruf lam alif. Kadang orang bertanya, kenapa sih dibaca lam alif? Iya, saya jawab. Kenapa dibaca lam alif? Karena lam alif ini terdiri daripada dua huruf. Kita buat di sini biar lebih jelas lagi ya, kita hapus. Kenapa sih dibaca lam alif? Karena memang lam alif ini adalah terdiri daripada dua huruf yang digabung menjadi lam dan alif. Kalau kita bongkar, mungkin kayak mesin, kalau kita bongkar ini ada dua, yaitu huruf lam dan huruf alif. Maka dibaca lam alif ketika tidak ada barisnya. Setelah memakai baris, khususnya baris fathah yang kita bahas, dibaca menjadi lam. Kok sama dengan la ini dibaca la juga? Ya sama, tetapi ada perbedaan. Di mana la ini dibaca pendek ataupun cuma la gitu. Tapi kalau lam alif yang ini panjang, la ada perbedaan di cara durasinya, lama pengucapannya ada perbedaan. Oke? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa agak panjang sedikit ini nggak panjang? Nanti kita jelaskan ke depannya apa sih yang menyebabkan dia panjang, apa yang menyebabkan tidak panjang. Nanti kita jelaskan ya. Oke, habis la, terus hamzah. Nah, hamzah dibaca ketika tidak mempunyai baris. Tetapi setelah mempunyai baris, maka cara pengucapannya sama dengan huruf alif, yaitu huruf a. Ya, sama, tidak ada perbedaan ya. Dan yang selanjutnya adalah huruf ya, sama juga. Huruf ya juga tidak mempunyai baris, tetap dibaca ya. Memakai baris, khususnya baris fathah ya, tetap dibaca juga ya. Tapi walaupun seperti itu, tetap harus dikasih baris, yaitu baris fathah. Khususnya baris fathah sesuai dengan pelajaran kita, yaitu dibaca ya. Jadi bacaannya ya, begitu ya. Jadi dari pelajaran malam ini yang kita dapatkan poin-poinnya adalah huruf yang memakai vokal A itu ada berapa, huruf yang memakai vokal O itu ada berapa. Oke, kita hitung. Huruf yang memakai vokal O itu adalah satu, yaitu huruf kho, yang kedua adalah huruf ro, yang ketiga adalah huruf so, yang keempat adalah huruf do, yang kelima adalah huruf to, yang keenam adalah huruf do, yang ketujuh adalah huruf go, yang kedelapan adalah huruf of. Jadi yang delapan ini ketika memasuki baris fathah ataupun ketika ada baris fathah bukan dibaca menjadi a, tetapi dibaca menjadi o. Walaupun pada dasarnya baris fathah itu diartikan atau vokalnya a. Oke, tapi ketika telah masuk ke huruf yang delapan ini, yaitu huruf kho, ro, so, do, to, do, wo, dan o, maka vokalnya adalah o. Ini yang harus kita pahami. Oke? Jadi huruf yang memakai vokal o itu ada 8, yang memakai a sisanya berarti 20. Jadi 20 plus 8 sama dengan 28. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui dasarnya apa, dari mana buktinya huruf hijaiyah itu dikatakan 28. Dari baris fathah aja kita sudah bisa membuktikan apa sih dasarnya kamu mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28. Apa sih buktinya kamu mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Dari baris fathah kita sudah bisa menjawab, ada bukti yang konkret, ada bukti yang jelas
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini masih satu, nanti kalau kita pelajari ke depannya nanti masih ada lagi bukti-bukti yang nyata bahwa huruf hijai itu ada 28. Oke, mungkin sampai di sini dulu siaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang ada di Star Market dan di TikTok, di Instagram juga, dan teman-teman khususnya yang ada di channel YouTube. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Jika ada salah kata penyampaian saya ataupun terlalu cepat, kurang dimengerti, saya mohon maaf karena itu murni kekurangan kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua menjadi umat dari Muhammad yang setia hingga akhir hayat hidup kita dengan mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan kalimat ini menjadi penutup di akhir hayat kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa didukung channel saya di Ilham Harahap Official. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Bye bye. You are welcome.